Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Suci Sapitri, NPM 712409151078. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang RAM, karakteristik, dan metode RAM. 1. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang digunakan. Data di RAM bersifat volatil, artinya seluruh data di dalamnya akan hilang ketika daya listrik dimatikan atau sistem komputer di restart. Fungsi utama RAM ada 3. 1. Menyimpan data program yang sedang dijalankan. 2. Menyediakan ruang bagi prosesor untuk membaca dan menulis data dengan cepat. 3. Mempercepat kinerja sistem saat menjalankan aplikasi. 2. Karakteristik RAM. RAM memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari jenis memori lain. Karakteristik tersebut antara lain: 1. Volatil atau tidak permanen. RAM hanya menyimpan data selama komputer dalam keadaan aktif. Ketika komputer dimatikan, seluruh data yang tersimpan di RAM akan hilang. 2. Kecepatan akses tinggi. RAM memiliki waktu akses yang sangat cepat dibandingkan dengan media penyimpanan sekunder, sehingga memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis data secara efisien. 3. Akses acak atau random access. Data dapat diakses dari posisi manapun dalam memori tanpa perlu membaca data secara berurutan, berbeda dengan media seperti tabs atau hard disk konvensional. 4. Bersifat sementara atau temporary storage. RAM digunakan hanya sebagai tempat penyimpanan sementara selama proses berlangsung. Setelah proses selesai, hasil akhirnya biasanya disimpan ke media permanen. Nah, di sini ada jenis-jenis RAM. 1. Static RAM. Lebih cepat dan stabil karena tidak perlu disegarkan secara berkala, tetapi harganya mahal dan kapasitasnya kecil. Biasanya digunakan untuk cache memori. 2. Dynamic RAM. Harus disegarkan atau refresh secara berkala agar data tidak hilang, namun lebih murah dan berkapasitas besar. 3. Synchronous RAM. Sinkron dengan kecepatan bus sistem, meningkatkan efisiensi transfer data. 4. Double data rate RAM. Mengirim data 2 kali dalam satu siklus clock. Jenisnya berkembang menjadi DDR2, DDR3, DDR4, hingga DDR5 yang memiliki peningkatan kecepatan dan efisiensi daya. 3. Metode kerja RAM. Metode kerja RAM berkaitan erat dengan interaksinya terhadap CPU dan sistem penyimpanan secara umum. Proses kerja RAM dapat dijelaskan dalam beberapa tahap sebagai berikut. 1. Inisialisasi sistem. Ketika komputer dinyalakan, sistem operasi dan file penting akan dimuat dari media penyimpanan atau seperti SSD atau HDD ke RAM agar dapat diakses CPU dengan cepat. 2. Eksekusi program. Saat pengguna membuka aplikasi, instruksi program dan data yang dibutuhkan akan disalin ke RAM. CPU kemudian mengambil data dan instruksi tersebut untuk diproses sesuai kebutuhan. 3. Proses baca dan tulis. Selama program berjalan, CPU secara terus-menerus melakukan operasi baca atau read dan ditulis write ke RAM. Hal ini membuat proses eksekusi program menjadi lebih cepat karena CPU tidak perlu mengambil data langsung dari penyimpanan permanen yang lebih lambat. 4. Pembersihan memori. Setelah komputer dimatikan atau sistem dibuat ulang atau restart, semua data yang tersimpan di RAM akan dihapus secara otomatis karena sifatnya yang volatil. Kesimpulan,
RAM memiliki peran vital dalam meningkatkan performa sistem komputer sebagai media penyimpanan sementara dengan kecepatan tinggi. RAM memungkinkan CPU untuk mengakses data secara cepat dan efisien. Karakteristik utamanya yang bersifat volatil dan random access membuatnya berbeda dari jenis memori lainnya. Dengan perkembangan teknologi, jenis RAM modern seperti DDR4 dan DDR5 semakin meningkatkan kapasitas, efisiensi daya, serta kecepatan transfer data yang berkontribusi dengan terhadap kinerja keseluruhan sistem komputer.